Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik teman-teman semuanya, perkenankan saya di sini Fidaul Lali Puji Rahayu, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 19040007. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya rangkum dalam makalah saya tentang hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Sebelumnya mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam praktek perekonomian tidak terlepas dari transaksi yang merupakan inti dari sebuah perekonomian, baik berupa jual beli, mudharabah, musyarakah, wakalah, dan lain sebagainya. Nah, hukum sendiri adalah peraturan atau norma dari Allah yang dibebankan untuk mukallaf. Mukallaf yaitu dia yang sudah bisa memahami hukum tersebut, baik itu perintah maupun larangan, atau kebolehan atau kemakruhan dan lain sebagainya yang sudah Allah tetapkan. Dan hal itu yang tercantum dalam firman Allah, yaitu pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, sedangkan syariah itu adalah sesuatu yang muncul dari firman ataupun hadis Rasul. Oleh sebab itu maka hukum ekonomi syariah itu dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah itu adalah peraturan dari Allah berupa perintah, larangan, anjuran, kebolehan, kemakruhan, dan lain sebagainya terhadap suatu transaksi perniagaan dan memberikan dampak hukum seperti larangan untuk mengambil riba, hukumnya dosa, dan transaksi pinjam-meminjam atau jual beli yang telah Allah perintahkan. Nah, istilah ekonomi syariah sendiri itu hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain di luar Indonesia itu namanya ekonomi Islam. Jadi kalau di Indonesia itu ekonomi syariah, tapi kalau di luar Indonesia itu adalah ekonomi Islam. Nah, ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu berbeda dengan ekonomi konvensional. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum ekonomi syariah. Itu ada dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama primer, hukum-hukum yang mencakup masuk ke dalam termasuk ke sumber hukum primer, diantaranya itu ada Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah segala firman Allah yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, yang mana di situ ada segala perintah, larangan, dan segala anjuran yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran tersebut, baik itu dari segi akidah, segi akhlak, segi aliyah seperti ibadah, kemudian perkawinan, mawaris yaitu ilmu waris, keadilan, pidana, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada hadis Rasulullah SAW. Nah, segala bentuk perkataan atau perbuatan atau pengakuan takririyah atau yang berasal dari Rasulullah SAW. Nah, hadis ini, hadis ini itu adalah pelengkap dari Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah. Nah, jadi apa yang Allah firmankan itu tidak semuanya dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Nah, berikan pada sunnah Rasulullah itu. Jadi
pelengkap dari perintah, larangan, anjuran, dan lain sebagainya itu ada pada hadis Rasul. Kemudian yang ketiga itu ada ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Semakin berkembangnya zaman itu tidak semuanya dalam Al-Quran dan hadis itu Allah dan Rasul jelaskan. Nah, yang ketiga untuk itu ada ijma, kesepakatan para ulama. Jadi para ulama itu mereka saling bermusyawarah, kemudian mereka bersepakat melalui dengan disumberkan yang dua sebelumnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat ada qiyas. Qiyas yaitu menegakkan hukum sesuatu yang istimewa lain waktu karena kesamaan keduanya dari sudut pandang Allah. Kemudian yang jenis kedua yaitu sumber sekunder, yaitu ada istihsan. Nah, istihsan adalah terjemahan qiyas. Qiyas hafi yang sulit dipahami atau dikecualikan masalah juz'iyah daripada kaidah ammah berdasarkan dalil dan kejelasan. Kemudian yang kedua adalah maslahah mursalah. Nah, maslahah mursalah yaitu dia bisa menjadi sumber hukum ekonomi syariah apabila ia memenuhi beberapa syarat, diantaranya maslahah mursalah tidak boleh bertentangan dengan niat syara'. Yang kedua, maslahah menerima pikiran yang matang dan kokoh. Kemudian yang ketiga, maslahah mursalah mencakup segalanya untuk semua atau martabat manusia. Kemudian yang ketiga yaitu ada urf. Urf yaitu adalah kebiasaan. Kemudian selanjutnya ada syar'u man qablana. Syar'u man qablana adalah syariat sebelum kita, syariat sebelum para manusia, yaitu syariat-syariat pada para nabi, sahabat, tabi'in terdahulu. Kemudian yang selanjutnya ada istishab. Nah, istishab juga salah satu sumber hukum ekonomi syariah, yang mana istishab itu adalah hukuman dengan ada atau tidaknya sesuatu di mana sekarang atau di masa depan, tergantung apakah ada sesuatu di masa lalu. Karena tidak ada bukti bahwa sesuatu itu telah mengubah keadaan. Yang terakhir itu sad az-zar'i. Nah, sad az-zar'i adalah menghindari kejahatan atau keburukan. Sumber hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam konteks hukum Indonesia. Hukum ekonomi syariah juga sudah diatur pada keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tanggal 10 September tahun 2008 tentang sidang hukum ekonomi syariah atau masyarakat lebih mengenalnya dengan KHES, Keputusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, KHS ini bisa digolongkan sebagai hasil dari ijtihad jama'i yang dilakukan secara kolektif oleh ulama Indonesia. Nah, yang slide terakhir yaitu tentang hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Nah, di antaranya sebelumnya saya sudah menyebutkannya pada putusan Mahkamah Agung nomor Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008. Kemudian yang kedua ada nomor 9 tahun 2008. Kemudian ada juga nomor 21 tahun 2008. Yang nomor 9 tahun 2008 itu tentang surat berharga syariah negara. Kemudian yang nomor 21 tahun 2008 yaitu tentang perbankan syariah. Nah, untuk membuat sebuah hukum ekonomi syariah di suatu negara diperlukan studi banding ke negara-negara lainnya yang mendasarkan hukumnya dari hukum umum dalam bentuk 1991 itu telah berdiri bank pertama, yaitu Bank Syariah yang kemudian dinamakan Bank Muamalat Indonesia yang pertama kali berdiri di Indonesia.
Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya berdiri bank-bank syariah lainnya dan lembaga keuangan yang berbasis syariah pula. Nah, ekonomi syariah mempunyai tujuan yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Tujuan utama ekonomi konvensional adalah keuntungan secara pribadi dan kelompoknya dengan berbagai cara tanpa memperhatikan halal haramnya cara tersebut dan penghasilannya itu. Sedangkan ekonomi syariah memiliki tujuan